Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di kesempatan kajian fikih keluarga lanjutan, di mana di pertemuan terakhir kita masih membahas terkait dengan fikih usroh atau fikih keluarga yang kita intisarikan dari Daurah Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman 73. Insyaallah kita akan membuka majelis baru di kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kita lama nggak berjumpa ini Pak Bu. Dan insyaallah masih seputar fikih keluarga, di mana terakhir kita membahas terkait bab tentang rahmah atau berbuat atau melakukan hal yang penuh kasih sayang, ya, di mana banyak dalil yang dulu pernah saya sampaikan. Di antaranya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang, maka Ar-Rahman akan memberikan kasih sayang juga ya kepada mereka, rahmatnya juga kepada mereka. Kemudian dilanjutkan hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka berkasih sayanglah kepada setiap penduduk bumi, niscaya kalian akan diberi kasih sayang oleh penduduk yang ada di dalam atau di atas langit. Itu diantaranya. Kemudian juga ada hadis lain, ma la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang atau tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Itu yang terakhir. Baik, sekarang kita insyaallah masuk pembahasan baru. Di sini kalau dalam kitab ini ada keterangannya al-majlis sadis, tapi kita kayaknya lebih ya Bu ya. Sudah beberapa kali pertemuan. Jadi tidak hanya kajian ke-6 kayaknya, ini sudah beberapa kali ya dalam bab fikih keluarga. Baik. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan ad-dawabit asy-syar'iyyah lil 'ashrati baina zawjayn, yaitu kaidah-kaidah syariat di dalam pergaulan antara suami istri. Nah, kalau dulu kita sudah bahas terkait dengan rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah. Nah, sekarang kita akan bahas kalau sudah menikah butuh ilmu baru. Kenapa? Bagaimana sih syariat ini mengajarkan kita bagaimana berumah tangga, bagaimana bermuamalah dengan pasangan kita. Diajarkan dalam agama ini. Saking sempurnanya agama ini mencakup banyak sisi, termasuk di dalamnya. Di dalam syariat ini kita diajarkan bagaimana cara kita bergaul dengan istri kita ataupun suami kita. Kalau ibu-ibu sekalian tentunya dengan suami ya. Karena begini Bu, sebenarnya hak suami sama hak istri itu sama. Ya. Jadi istri punya hak yang sama di hadapan lelaki. Begitu sebaliknya. Seorang lelaki punya hak sama di hadapan istri. Syariat Islam seperti itu. Jadi tidak dibeda-bedakan. Syariat Islam ya memberikan jatahnya masing-masing. Ya, nanti kita bahas.
Baik. Jadi dalam kaidah syariat di dalam bergaul antara pasangan suami istri, maka hendaknya mereka di dalam bergaulnya adalah pada perkara-perkara yang dapat membuatnya saling atau semakin mencintai. Nah, itu harus. Jangan sampai sebaliknya, malah justru di dalam bergaul kok malah makin tidak senang. Boleh kelihatan aslinya ini boleh. Ya, kadang-kadang kebanyakan 3 bulan pertama usia pernikahan itu, masya Allah, romantisnya luar biasa. Gimana? Hah? Sudah lupa Bu? Romantis kalau makan. Iya. Kadang-kadang kalau pasangan muda itu, ya itu 3 bulan 1 tahun masih romantis luar biasa. Tapi biasanya kalau sudah 2-3 tahun udah mulai rasa hambarnya muncul. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Makanya pentingnya belajar. Biar apa? Biar segala sesuatunya itu akan semakin membuat kita saling cinta dengan pasangan kita. Seharusnya sehidup semati gitu ya. Cinta sampai mati gitu. Tapi cintanya tentunya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Dan di sini hendaknya seorang pasangan juga memperhatikan perkara-perkara yang memang dapat membuat pasangannya itu senang. Nah, ini penting. Gak boleh egois. Tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang dapat membuat pasangan kita itu kok benci, marah. Nah, itu kita hindari. Walaupun terkadang nggak sengaja, ya Bu, kadang-kadang kan nggak sengaja itu ya, mudah-mudahan dimaklumi. Namanya berumah tangga, nggak semuanya manis terus ya. Kadang-kadang ada kecut-kecutnya, kadang-kadang juga ada pahit-pahitnya. Tapi kecut dan pahitnya itu jangan sampai berkelanjutan sehingga jadi Jadi nggak karuan rasanya. Nah, seperti itu, Jadi harus berusaha masing-masing pasangan itu membuat pasangannya itu senang, bahagia, gembira. Nah, berarti harus cari tahu kesukaannya apa, kesenangannya apa, gitu, Kemudian di sini juga ada kaidah penting. Fa in karihtumuhunna, sebuah ayat ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu bi khairan katsira. Ya, jadi kadang-kadang memang ya mungkin dalam kesehariannya ada yang membuat tidak suka. Nah, ini kaitannya dengan perempuan. Dan apabila mereka itu mereka ada hal yang membuat kalian benci, maka hendaknya kalian bersabar. Ini tinjauan laki-laki Bu, bagi perempuan. Karena apa? Karena boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Seperti itu. Ini untuk saya dan Mas Amal ya. Jadi kadang-kadang kita akan melihat pasangan kita, istri kita itu hal yang dibenci. Nah, ini kita hendaknya bersabar para suami. Nah, nanti ibu-ibu sama anaknya sama cucunya begitu yang laki-laki. Mungkin kamu nanti akan melihat sesuatu yang kamu benci dari istrimu, maka hendaknya kamu bersabar. Karena apa? Karena boleh jadi Allah akan menjadikan banyak kebaikan padanya. Nah, begitu nasihatnya. Kalau anaknya menikah yang laki-laki ya benar. Yang laki-laki itu dinasihatin kan. Ada yang anak laki-laki sudah menikah. Ngasih nasihatnya nopo Bu? Mboten. Dibiarin awal. Biar mandiri. Ya, nasihatnya itu minimal. Jadi minimal mewasiatkan ayat ini. Jadi boleh jadi nanti kamu akan melihat sesuatu yang kamu benci dari istrimu. Tapi ingat, Allah pasti akan menjadikan banyak kebaikan di dalamnya. Bisa jadi Allah akan membukakan banyak kebaikan pada istrimu, seperti itu ya. Dan ini penting. Ini ada sebuah kisah. Jadi dulu ibu-ibu kenal Imam Malik.
bin Anas. Imam Malik bin Anas itu punya mazhab, namanya mazhab apa? Maliki. Kan kalau di Indonesia banyak kan mazhabnya ada apa? Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Kalau di Bangladesh, Pakistan ada mazhab Hambali gitu ya, di sebagian mana Timur Tengah sana. Kemudian mazhab Maliki banyak di Maroko sana, Afrika banyak juga. Nah ini bapaknya Imam Malik berarti siapa namanya? Anas. Ya. Jadi ceritanya itu ketika menikah dia tidak pernah melihat sosok istrinya seperti apa. Nggak pernah menikah, nggak pernah. Maka ketika istilahnya malam pertama atau baru masuk ya bertemu, ketika melihat tidak ada yang membuatnya dia menarik dari sisi manapun, terlebih dari kecantikannya, dituturkan seperti itu. Tapi kemudian perempuan itu mendekati Anas, bapaknya Imam Malik, mendekati kemudian mengatakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darimu ya dari yang engkau tidak suka itu suatu kebaikan yang begitu banyak. Maka kemudian ketika Imam Malik melihat, wah, ini perempuan ini ternyata punya kualitas agama yang bagus, bisa bilang seperti itu suaminya coba. Jadi semoga Allah akan memberikan kepadamu keturunan ya, menjadikan apa yang kamu benci darinya kebaikan yang banyak. Akhirnya apa? Dengan ucapan itu bapaknya Imam Malik ya Anas senang, jadi berubah, takjub. Bukan dari sisi cantiknya, bukan dari sisi kekayaannya, bukan dari sisi akalnya, kecerdasannya, kefakihannya dalam agama. Dan betul. Kemudian apa? Lahir siapa berarti? Imam Malik. Coba. Lahir Imam Malik. Imam Malik dari tahun dulu ya, sekitar tahun berapa? Saya lupa tanggal lahirnya. 100-an ya kalau nggak salah ya. Apa 80-an? Ya sekitar itu 80 Hijriah kalau nggak salah, sekitar itu. Sampai sekarang tahun berapa sekarang? 1400-an toh? Udah 1000 tahun lebih berlalu, tapi nama Imam Malik dan bapaknya masih kita ucapkan, Imam Malik bin Anas. Seperti itu pasti. Bayangkan, ini kan menunjukkan bahwasanya ada hal baik yang begitu besar Allah siapkan ternyata. Yang tadinya nggak suka, ternyata setelah itu Allah bukakan hal yang membuat Anas menjadi senang. Kemudian akhirnya terkabullah doa perempuan tadi. Apa kebaikannya? Muncul dari keturunan Anas seorang yang faqih dalam ilmu agama, orangnya soleh, jadi imam besar, diikuti banyak orang. Pahalanya kayak apa? Amal jariahnya, pengikutnya banyak sekali, jutaan dari dulu, sudah 1400 tahun lebih. Nah, begitu ya. Jadi ini penting ya bagi para lelaki terutama diperhatikan bahwasanya kita harus melihat Mas Amal ya. Kalau ada yang dibenci nanti dari istrinya, bersabar ya, bersabar, karena bisa jadi nanti Allah akan bukakan banyak kebaikan di situ. Kita tidak tahu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Apabila dia benci darinya satu akhlak, satu karakter, ya bisa jadi dia akan ridho dari akhlak karakter yang lain. Sudah pasti ya Bu. Namanya manusia, terlebih perempuan ya, mungkin banyak kekurangan. Ada ini, ada itu. Ya.
Tapi memang penting nih bagi para lelaki ini, sebenarnya pasnya bagi laki ya. Tidak apa-apa tapi ya Bu ya. Ya, ini sebenarnya nasihat untuk para lelaki, para suami seperti kami ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti dinasihati putranya Bu. Ya. Atau berani menyampaikan ke suaminya. Enggak ya. Ya, jadi tidak boleh kita karena melihat satu karakter yang kelihatannya kurang enak kemudian kita benci istri kita, ya jangan. Karena bisa jadi banyak karakter yang lain yang memang bisa membuat kita ridho. Itu ya bagi kaum lelaki terutama. Dan ini penting juga bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari namanya aib, ya. Tidak terlepas dari namanya aib. Jadi harus menyadari akan hal tersebut. Dan jangan juga nih kadang-kadang memang nih para lelaki kadang kebangetan Bu. Kadang-kadang istri itu sudah kerja macam-macam ya dari pagi sampai malam, nggak berhenti. Suaminya kan nggak tahu. Oh ya, suaminya nggak di rumah nggak tahu. Kadang-kadang pasti kok pas suaminya pulang ada hal yang berantakan, piringnya belum dicuci atau pakainya belum dilipat, tiba-tiba marah-marah gak karuan, ya kayak orang kesurupan. Nah ini juga nggak puas lagi dia, seolah-olah kebaikan istri yang dari pagi sampai siang sampai malam itu tidak ada artinya gara-gara satu hal. Padahal mungkin istrinya sudah nyapu halaman, sudah nyuci pakaian, sudah menjemur, ya tahu, sudah memasak, ngurusi anak, wis akeh. Cuma gara-gara belum dicuci piringnya, belum dilipat bajunya yang tadi kering, marah. Ini nggak pas, ya. Ini nasihat untuk kami sebenarnya, Bu, ya. Tapi jangan jadi senjata, Bu, ya. Nah, nyalahkan suami itu dengerin, gitu. Ya. Begitu, ya, Bu. Baik. Dan tadi sudah dibahas bahwa saya sepatutnya bagi seorang mukmin itu fokus terhadap perkara-perkara yang membuat pasangannya itu semakin cinta, ya, dan semakin sayang tentunya. Dan sama baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Saya berusaha membuat istri saya semakin melihatnya cinta, senang. Begitu juga ibu, ya, harus berusaha membuat baik dari sisi ucapan maupun perbuatan yang kiranya membuat suami itu bahagia, ya. Jangan membuatnya sumpah. Gitu. Jadi bagus kalau seperti itu, ya, membuat bahagia. Sama saja, ya, kita harus berusaha seperti itu. Dan secara umum kaidahnya adalah hak perempuan, ya, atas suaminya itu adalah dia hendaknya seorang suami itu atau seorang perempuan, ya, seorang perempuan atas suaminya itu hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan juga dia takut kepada Allah. Maaf, ini maksudnya suaminya, ya. Jadi hak perempuan atas laki-laki atau atas suaminya, hendaknya laki-laki itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terhadap perkara perempuan. Karena apa? Nah, karena ada sebuah hadis, fattaqullaha fin nisa. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah terhadap urusan perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian itu mengambil mereka itu dengan amanat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan engkau menghalalkan kemaluan mereka, ya, dengan kalimat Allah. Nah, ini makanya ini para lelaki ini, Mas, untuk kita. Jadi harus bertakwa kepada Allah, nggak boleh semena-mena istilahnya seperti itu. Nah, bahaya. Karena apa? Karena kita sudah mengikat janji dengan mereka itu dengan apa? Dengan kalimat Allah. Mitsaqul ghalidh. Apa? Janji yang sangat kuat. Dan tidak boleh macam-macam. Nah, ini penting, Bu, nasihatin putranya seperti itu, ya. Nanti kalau kamu udah nikah, nak, jaga istrimu sesuai syariat, bertakwa kepada Allah, jangan semena-mena. KDRT tinggalkan.
Ini kan banyak kasus sekarang Bu, gimana? Banyak kasus KDRT. Ya karena kurangnya ilmu biasanya, kurangnya ilmu. Ada ilmu tapi ketakwaannya kurang, sama saja. Takutnya kepada Allah juga kurang. Akhirnya apa? Semena-mena terhadap istrinya. Karena mentang-mentang istrinya perempuan lemah, dia apa? Dia zolimi, sakiti, nggak mau kalah, ya nggak mau salah. Pokoknya saya benar, saya benar. Istri nurut, nah, gitu ya. Maka ini juga tidak pas, harus adil, ya seperti itu. Kemudian dalam hadis juga hendaknya suami atau sebelumnya ya, kaidah am. Yang pertama adalah tadi hendaknya seorang suami itu bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah terhadap urusan perempuan. Itu termasuk dari hak perempuan. Kemudian hak perempuan yang kedua adalah hendaknya suami itu betul-betul memperhatikan akan kelemahan seorang perempuan. Karena perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk lurus bengkok. Bengkok. Artinya memang perempuan dari kodratnya itu sudah ada kebengkokan. Bengkok. Ngaku ya Bu ya? Ngaku ya. Memang dari kodratnya seperti itu, udah nggak bisa dipungkiri ya, seperti itu. Artinya ada nanti hal-hal perempuan itu yang mungkin memang membuat kita agak-agak gimana gitu. Tapi ya itu tadi harus apa? Berusaha bersabar di situ. Kalau bagi lelaki, karena memang pada dasarnya Mas, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tadi ya. Nah, artinya apa? Perempuan itu punya kebengkokan pasti. Nah, ada celah di situ. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah istausu binisa, maka wasiatilah itu para perempuan. Nah, suruh memberi wasiat. Suruh memberi wasiat yang baik-baik agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tadi disebutkan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Dan tulang rusuk yang paling apa? Bengkok itu adalah tulang rusuk yang paling apa? Begini, pangkal ya. Paling bawahnya seperti itu. Apabila nih kaum lelaki kamu berusaha untuk meluruskan biar jadi lurus, bisa nggak? Nggak bisa. Patah toh? Patah. Makanya kadang-kadang perempuan kalau dikerasi dikit nangis. Itu betul. Nangis ya, sedih dan perasaannya bermain gitu. Memang seperti itu. Nih laki-laki kita harus berusaha sabar nih Mas, ya. Kayak main layangan katanya. Nih, katanya kalau laki-laki itu dengan perempuan itu harus kayak layangan. Ya kadang-kadang dilongos, kadang-kadang ditarik kalau sudah kebelabasan gitu. Iya, seperti itu. Nggak boleh kita tarik terus, putus nanti. Iya, kalau layang-layang begitu ya. Kalau tarik terus bisa putus nggak? Bisa pas anginnya kenceng. Malah jadi repot. Jadi kadang-kadang ya kalau masih pada perkara-perkara yang ditolerir syariat ya wis biarin monggo, biar bahagia. Tapi kalau udah melewati batas syariat Islam, tarik lagi, yuk Bu, nggak pas nih, ayo lalui lagi jalurnya, gitu Bu. Ya, itu Mas. Betul. Gitu. Iya tarik ulur, betul Bu. Itu pasnya seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita berusaha untuk meluruskan nggak bisa Pak, patah. Tapi kalau kamu membiarkan ya memang begitu keadaannya, bengkok. Maka berwasiatlah kepada para perempuan. Ini nasihat lelaki. Tapi tidak apa-apa sampaikan di sini ya lah. Insya Allah tetap ada manfaatnya. Kemudian dua bit. Ini karena modelnya daurah, jadi kadang-kadang ada pengulangan-pengulangan tuh. Saya hanya mengikuti di sini ya. Secara umum juga dua bit untuk bergaul ya dari pasangan suami istri itu ada dua poin penting. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan hendaknya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum lelaki. Karena apa? Karena perempuan itu pada hakikatnya adalah tawanan. Tawanan bagi siapa? Bagi para lelaki.
Jadi makanya kita harus bertakwa kepada Allah, jangan sampai berbuat zalim, melampaui batas. Kemudian kita tahu bahwasanya perempuan itu memiliki kekurangan, kelemahan. Sesuai hadis tadi, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Maka hendaknya sang pasangan, sang suami itu bersabar dengan kekurangannya. Kayak itu Ibu. Itu hak siapa? Hak siapa tadi? Hak umum perempuan terhadap suaminya. Jadi suaminya harus bertakwa kepada Allah pertama, ya. Kemudian kedua harus tahu bahwasanya sang istri punya kekurangan. Coba kalau ada suami yang memahami karakter istri seperti itu, kira-kira dia akan berusaha baik gak, Bu? Dia bertakwa kepada Allah, nggak berani menzalimi istrinya, tentu akan. Dia akan adil dalam bergaul. Kedua, dia tahu, oh istri saya itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, mesti ada kekurangan. Dia akan pandai memaklumi. Akhirnya apa? Hidupnya bahagia, nggak pernah apa? Ngerusuh, apa? Nggak pernah apa istilahnya? Dersulo. Iya, terus bersabar, dersulo ya, dersulah. Seperti itu. Dia akan berusaha apa? Sabar dengan sang istri keadaannya apapun. Itu. Nah, ini penting Mas. Dua kaidah itu harus kita tanamkan. Nanti karena yang dengerin laki-laki cuma ini, berarti satu nasihat untuk saya sendiri, nanti untuk Mas Amal, ya. Begitu ya. Terus kemudian bagaimana nih hak dari suami terhadap istrinya? Jadi bagaimana seorang suami atau seorang istri itu menunaikan hak suaminya, ini bagaimana? Ya. Kebalikannya ya, kalau tadi kan dari pihak laki-laki, sekarang dari pihak perempuannya, istrinya. Maka hendaknya seorang istri itu adalah menjaga dirinya ketika di rumah, menaatinya kalau perintahnya bukan pada perkara maksiat. Kemudian dia bersemangat untuk membuatnya bahagia dan senang. Nah ini ya, jadi ada 3 poin penting. Kalau lelaki berapa, Bu? Tadi lelaki berapa poin pentingnya? Kaidah umumnya 2. Ya. Kalau perempuan ada 3. Apa saja? Menjaga diri, menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian menaati selama perintahnya bukan pada kemaksiatan. Ketiga, membuat bahagia. Ya, selalu berusaha membuatnya bahagia, Bu. Itu kaidahnya. Nah, kalau ibu-ibu mengamalkan 3 hal ini, Masya Allah, suami itu pasti akan sangat sayang, sangat bahagia, sangat beruntung, dan dalam hatinya pasti, atau bisa jadi kalau pandai menggombal, pandai merayu, sebaik-baik istri adalah kamu sayang. Ah, gitu. Ya, dia ada. Pernah diucapin seperti itu, Bu? Iya, kalau seorang istri bisa sampai derajatnya seperti itu, menjaga diri, kehormatannya ya, tentunya menjaga kehormatannya, berusaha selalu membuatnya bahagia. Suaminya itu luluh, itu pasti akan teringat terus dengan istrinya, sayang sekali, dan berusaha menjaga perasaan istrinya, dan akan semakin bagus muamalahnya terhadap istri. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah tadi pada perkara yang kedua ya. Jadi dia sang istri harus menaatinya ketika perintahnya bukan pada perkara yang maksiat. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena
ketika seorang istri menaati suaminya pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah, itulah sebesar-besar hak ya, yang harus ditunaikan seorang istri daripada hak suaminya ya. Jadi suaminya punya hak apa? Untuk ditaati. Dan ketika ibu mampu menunaikan hal tersebut, maka nanti apa? Nanti ibu bakal menunaikan hak yang paling pokok. Karena jika dibandingkan nih, kalau perempuan sudah menikah, mana yang didahulukan antara orang tua atau suaminya? Mana? Suaminya. Ini menunjukkan hak suami sangat tinggi. Nah, ada dua perintah dari suami, dari orang tua kita. Maka kita harus mendahulukan mana? Yang suami kita. Ya, karena haknya lebih tinggi daripada hak orang tua, khususnya untuk perempuan. Tapi kalau dari sisi laki-laki, orang tua atau istrinya? Orang tuanya. Itu indahnya syariat ini. Jadi bu, ngapunten ya, kalau suaminya itu sedang berbakti kepada bapak ibunya, jangan dicemburi ya. Jangan diiringi. Dukung, motivasi. Kadang-kadang kan, maaf, sebagian, tapi di sini ibu-ibu sholihah semua. Kadang-kadang ada suami yang berusaha ingin membahagiakan orang tuanya, dia agak dermawan kepada orang tuanya. Kadang-kadang istrinya cemburu loh, sebagian orang ada yang seperti itu. Jadi dia nggak terima kalau suaminya itu memberi hadiah kepada orang tuanya. Jadi judes. Ada yang seperti itu. Namun belum. Buatan gini, uang di sini nggak ada. Ya, soleh. Jangan seperti itu ya. Ada. Pernah mendapati belum, Bu? Iya, makanya ini penting ya, jangan sampai seperti itu kita. Karena hak orang tuanya lebih besar kalau dari sisi suami seperti itu. Maka dukung. Kemudian kaidah penting juga ya, lelaki itu adalah pemimpin bagi para perempuan. Dalam sebuah ayat disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi para perempuan. Jadi ini penting seorang istri itu memahami ayat ini. Ini kaidah penting. Karena ketika seorang istri itu tahu, oh iya kan suamiku pemimpinku, maka pemimpin patut ditaati, betul? Ditaati. Maka dia akan merendah. Karena apa? Mau anak buah istilahnya gitu. Bahkan disebutkan yang paling bawah kayak tahanan ya. Makanya ini, jadi harus ingat kaidah itu. Maka ketika ingat, kan Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu pemimpin bagi para perempuan. Langsung kita kalau sedang emosi ya, itu perempuan langsung biasanya turun. Ingat ayat tersebut. Ya, enggak jadi naik. Kemudian dalam ayat lain disebutkan juga wali rijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Dan bagi para lelaki ya, atas perempuan memiliki beberapa kelebihan. Ya, memang seperti itu sudah. Ya. Seperti itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya masing-masing tadi punya kelebihan kekurangan. Ada kaidah penting yang harus dipahami lelaki, ada kaidah penting yang harus dipahami oleh perempuan. Itu syariat kita, apa? Balance, imbang. Nah, kalau nggak imbang ya repot nanti, nggak sinkron. Makanya kalau dalam sebuah rumah tangga kok masih goyang-goyangnya parah ya, ini mungkin ada yang nggak seimbang di situ. Di dalam menunaikan hak, maka kita introspeksi. Saya sudah belum ya menunaikan hak
suami saya dengan pas sesuai syariat. Itu harus introspeksi. Bagi lelaki juga sama. Kok kayaknya keluarga saya nggak adem ya? Tiap hari kemerungsung, bawaannya emosi gitu ya. Ada seperti itu kadang-kadang. Ini introspeksi, kenapa kira-kira di keluarga saya? Adakah hak yang belum saya tunaikan? Atau sebaliknya? Sehingga apa? Menjadi panas. Nah, kalau menyadari kan ada, oh mungkin saya kurang membuat bahagia suami. Oh, saya mungkin karakternya keras sama istri saya. Jadi begini nih, akhirnya hawanya kok panas terus di dalam rumah tangga. Nah, kalau masing-masing sadar, wah masya Allah, ayam keluarga itu. Tapi kadang-kadang aneh gitu. Hah? Mudah apa sulit? Mudah ya Bu ya. Harusnya mudah ya. Nah itu tidak saya bacakan semua ya. Intinya lelaki juga memiliki kelebihan atas perempuan, maka hendaknya perempuan memiliki pengetahuan tentang itu, sehingga apa? Sehingga bisa bertindak sesuai dengan jalur syariat. Pernah juga nih ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik, paling bagus? Dijawab oleh Rasulullah, allati tasuru idza nadhara. Dia adalah wanita yang apabila dilihat membahagiakan, menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amara. Dia menaati kalau diperintah. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak menyelisih suaminya, ya, baik dengan dirinya maupun hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Jadi dia berusaha menjaga diri, betul-betul menjaga kehormatan dirinya, bukan hanya itu, menjaga hartanya juga. Makanya dalam syariat kita, kalau ada orang bertamu, kemudian suami kita nggak suka, kita nggak boleh masukin. Ini bagi perempuan ya, bagi seorang istri. Nah kerabat gimana? Kalau kerabat ini masih saudara, bertamu masih saudara. Tapi suami kita nggak seneng kalau orang tersebut masuk ke rumahnya. Boleh nggak kita membuka rumahnya? Boleh nggak Bu? Iya, harus taat suami, tidak boleh. Meskipun kerabat kita. Kalau suami kita nggak suka ya sudah, kita bersabar. Karena kadang-kadang kan ada alasan kenapa nggak suka. Sampai seperti itu. Itu termasuk dalam kategori yang di sini. Menjaga dirinya dan hartanya. Tidak boleh seorang pun masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suami. Seperti itu. Wah, ini kalau sudah mampu perempuan seperti ini dilihat menyenangkan kan harus apa ya istilahnya tampil yang gimana gitu ya Bu. Harus berparas cantik gitu kan harus. Kadang suami itu tidak melihat sejauh itu. Ya paling kalau pernikahannya sudah lama. Akhirnya apa? Hatinya yang dilihat. Ya, hatinya yang dilihat. Ini istri saya seperti apa sih? Hatinya, karakternya, perangai-nya. Ya. Kalau dia baik, suami itu luar biasa pasti akan menyampingkan wajah panas. Nah, pasti itu. Karena dalam bab keluarga apa sih artinya cantik ganteng kalau kelakuannya kayak harimau gitu ya. Ngelek-ngeleknya harimau. Udah maksudnya banas galak gitu ya Bu. Dari sifatnya bukan hewannya ya. Kadang-kadang kan kalau harimau identik dengan keganasan, buas gitu ya. Iya, cantik ganteng tapi buas. Kita ya seneng juga lihatnya ya. Masuk-masuk rumah, aduh. Nah kan? Kita nggak seneng. Sudah lupa tuh ganteng cantik udah nggak dilihat sama dia. Nah, kalau seperti itu udah nggak prospek lagi. Nah, gitu ya. Jadi harus inner apa ya istilahnya hati ya. Apa bahasa Inggrisnya? Awas. Inner beauty apa? Inner beauty. Iya Bu. Harus seperti itu. Berusaha menghiasi hati ya.
Baik, itu ya Bu. Kemudian hendaknya ya pasangan suami istri juga berusaha keras untuk menunaikan ya kemitraan yang sesuai syariat dan meminta kepada Allah agar dijadikan mitra yang mampu menunaikan hak masing-masing. Itu penting. Pernah belum Bu berdoa meminta kepada Allah hidayah biar bisa menunaikan haknya menunaikan hak terhadap suaminya atau menunaikan hak suaminya? Pernah belum? Belum. Berapa tahun Ibu menikah? Berpuluh tahun belum pernah. Ya Allah, aku mohon hidayahmu agar Engkau memberikan kepadaku taufik agar aku mampu memberikan hak suamiku, agar aku mampu menjadi istri yang enak sedap dipandang suamiku. Aku taat kepada suamiku. Begitu. Pernah Bu? Pernah Bu? Waduh. Padahal doa penting loh Bu. Ya, doa penting. Karena semua kan di tangan Allah. Tanpa doa, nggak bisa. Waduh, nggak pernah. Tapi doain entah keluarganya Bu. Maksudnya, berdoanya lain. Apa Bu berdoanya? Iya, yang mungkin masuk, tapi dalam versi lain, begitu ya. Iya, ya bisa masuk Bu. Minta keluarga yang yang diberkahi, soli dan solihah, anak turunannya termasuk kan, ya seperti itu. Tapi kalau spesifik kan bagus Bu, agar kita diberi hidayah taufik oleh Allah, bisa memberikan hak. Demikian juga doakan suami, ya Allah, aku mohon ya Allah. Apalagi yang suaminya tuh keras-keras, suka yang bentak-bentak, doakan ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada suamiku agar dia mampu menunaikan haknya atasku, ya. Bisa bertakwa kepadamu, tidak menzalimiku, misalkan berbuat adil kepadamu. Itu penting. Doa seperti itu. Suaminya sudah pada baik. Alhamdulillah. Ya, begitu. Itu mungkin doa juga Bu, versi lain kan begitu Bu. Kan kadang-kadang versi doa macam-macam. Termasuk kalau ibu meminta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, masuk nggak bagian ini? Masuk. Cuma kan itu secara umum. Ini kan khusus kan hak gitu, menunaikan hak. Ya tidak apa-apa Bu, itu termasuk doa. Artinya pernah berdoa seperti itu ya Bu. Cuma yang spesifik belum pernah. Ya, saya sih percaya, karena ibu-ibu itu soleha. Kenapa saya katakan soleha? Rajin kajian itu ciri orang soleha. Bener? Karena dia haus ilmu, pengen belajar, pengen mendalami agama. Orang kalau pengen mendalami agama, di sisi lain Allah itu menginginkan kebaikan padanya. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fiddin, akan memfaqihkan, memahamkan pada perkara agama. Lah, faqih dalam agama, paham dalam agama gimana caranya? Hadir di majelis ilmu, kajian, pengajian, pengawasan. Nah, kalau ibu udah dimudahkan oleh Allah, husnudzon kepada Allah, Allah menginginkan apa? Kebaikan. Cirinya kita husnudzon kepada Allah, kita dikategorikan orang yang soleh dan solihah seperti itu. Walaupun nggak boleh nih loh, saya solehah, nggak boleh. Sudah ikut kajian setiap pekan hari Senin. Nah, jangan Bu ya, nggak boleh yang memuji diri sendiri. Gitu. Ya, saya yang memuji kan nggak apa-apa Bu, karena saya melihat semangatnya ibu-ibu luar biasa dari awalnya di sini ya. Kecuali namanya Sulika ya Pak. Ya, boleh. Saya Sulika. Ya, boleh Bu, itu nggak sombong Bu, ya. Betul, masya Allah. Masya Allah ya. Ini ada hadis penting Bu. Ini maaf ya Bu, saya banyak menyampaikan hadis terkait dengan hak-hak suami. Jadi ada hadis yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu Wa Taala ya, bersumpahnya, la tu'addil mar'atu haqqa
rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang perempuan itu tidak dikatakan menunaikan hak Tuhannya Allah gitu ya, sampai ia menunaikan hak suaminya. Bayangkan. Jadi urutannya apa? Kalau istri sudah menunaikan hak suaminya, sama saja sudah menunaikan hak Allah. Sebaliknya, kalau istri kok belum menunaikan hak suaminya, masuk kategori belum menunaikan hak Allah. Saking tingginya derajat suami. Nah, itu jadi. Maka tunaikan hak. Nah, ini penting. Makanya ini kalau dalam bab pernikahan biasanya kan kalau di dalam syariat Islam masuk. Kalau kalau dalam Islam kan tidak ada pacaran ya, jadi tidak tahu karakternya kadang-kadang. Kadang-kadang baru perkenalan dikenalin, misalkan putrinya ibu dikenal dan putranya ibu. Ya kemudian, ya ibu kita besaran mawon, putra kita nikahkan, dinikahkan lah. Setelah dinikahkan nggak pernah ketemu sebenarnya, atau mungkin ketemu tapi tidak pernah akrab ya, tidak pernah bergaul secara dekat. Cuma orang tuanya menjodohkan dan anaknya masing-masing mau. Akhirnya kan dinikahkan jadi. Nah, ketika masuk ini pun syariat kita ya mensyariatkan agar dia enggak buru nafsu lah istilahnya. Kan kalau habis nikah kadang-kadang kan ngapunten, apalagi darah muda ya, menggebu-gebu. Belum kenal istrinya seperti apa, ya toh. Istrinya juga masih nggak pernah tahu lelaki seperti apa. Tiba-tiba suami nyerodok aja, takut toh, iya kan? Kan nggak pernah kenal laki-laki seperti apa. Nah ini dari sisi lelaki harus paham itu, harus paham. Oh ini istri saya menganggap saya masih asing, dia tidak pernah mengenal lelaki, maka saya harus berbuat baik kepadanya. Ya ngobrol yang ringan dulu, perkenalan, jangan tadi bu nyerodok langsung mentang-mentang sudah istrinya. Nah ini enggak, digombali dulu. Ya kalau dulu Rasulullah ngasih susu kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya dikasih susu, kasih minum, terus dia apa? Dipegang keningnya, didoakan. Nah ini penting mendoakan. Ibu dulu didoakan ya, ketika suami masuk ke kamar, kemudian dipegang keningnya, didoakan sebagaimana wasiat Rasulullah. Kalau saya takut dulu takut. Nah itu sunahnya nanti mas masuk ke kamar kalau sudah jadi pengantin baru didoakan. Apa sudah doanya? Hah? Yang doanya itu apa? Gimana bu? Allahumma ini as'aluka khairaha. Itu doanya. Ya. Wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Itu doanya. Kita memegang keningnya. Khusus lelaki terhadap istrinya. Nah, ini memohon kepada Allah ya agar diberi kebaikan dari istrinya itu. Kemudian juga dia memohon kebaikan atas dasar penciptaannya dia, seperti itu. Kemudian dia berlindung juga dari segala keburukan yang ada padanya, dan juga segala keburukan dari dasar penciptaannya itu. Bagus sekali maknanya. Makanya ini bagus sekali mas. Kalau kita mendoakan seperti itu, Allah mengabulkan, wah masya Allah. Istrinya insya Allah menjadi istri yang solihah, ya. Baik. 5 menit masih ya ada waktu. Baik itu mukadimah ya, mukadimah. Nanti ada rinciannya lagi. Bagaimana muamalah secara khusus. Nah itu cukuplah mukadimahnya segitu ya bu. Kita masuk pembahasan secara khususnya. Atau tadi juga setelah kita mendoakan, ajak istri ya. Ini mas ajak istri sholat 2 rakaat. Begitu nggak bu? Nah sunahnya seperti itu. Jadi nanti kalau ibu mewasiatkan kepada putra cucu laki-laki sholat 2 rakaat. Sunah memang
sunnah dalam hal ini ya. Biasanya ini diturunkan sunnah ya apa ya istilahnya sunnah apa ya? Intinya Rasulullah mensunahkan kalau ada pengantin baru ya, kemudian dia masuk ke kamar jangan langsung nyurdup tadi, ngomong-ngomong ringan, kasih minum, kalau perlu bawa susu dari luar ya, kasih kasih susu atau teh atau air putih adanya apa. Setelah itu ngobrol ringan, habis itu didoakan, habis didoakan apa? Sholat 2 rakaat diimami. Nah, suaminya jadi imam, masya Allah. Bukan hanya imam dalam kehidupan, imam dalam sholat juga. Nah ini sholatnya berdua. Gitu. Jadi itu termasuk sunnah seperti itu. Maka kalau sudah bisa seperti itu, masya Allah, luar biasa, ya. Karena apa? Istilahnya kaidahnya kan kalau dalam sebuah rumah tangga itu kan bahtera baru. Kalau bahtera baru dimulai dengan hal yang taat kepada Allah, doa, sholat, bagus gak? Bagus. Walaupun nyeruduk tadi termasuk ibadah juga karena istrinya kan begitu. Tapi kan belum kenal, ya masih baru, maka sebaiknya ya itu tadi kenalan dulu, ngomong yang halus baik, doakan, sholat 2 rakaat. Ketika memulai dengan hal yang luar biasa seperti itu, insya Allah keluarganya akan bahagia. Ya. Baik, kemudian kita sedikit masuk biar ada pembahasan baru. Kemudian kita akan masuk pembahasan al-ishratu fil firash. Nah, ini secara rinci. Bermuamalah, bergaul di ranjang. Maaf ya Bu, agak vulgar. Walaupun ini pembahasan dewasa, tapi ilmu. Saya mohon maaf. Hah? Tidak apa-apa, sudah dewasa. Ya, sudah dewasa semua ya Bu. Ini ilmu bukan sekedar kita terapkan, tapi untuk orang lain juga. Karena di antara hal yang disyariatkan dalam agama ini adalah menyebarkan ilmu juga. Bahkan amalan paling utama setelah kenabian adalah menyebarkan ilmu. Bahkan pada perkara-perkara yang seperti ini. Makanya dulu maaf, ada sahabat perempuan, dia tidak malu ditanya Rasulullah. Tanya tentang ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan ya dia mimpi basah? Kan biasanya umumnya mimpi basah untuk laki ya. Apakah dia harus mandi? Coba perempuan tanya Rasulullah. Karena ilmu dia agak mengincar-incar malunya, gitu ya. Karena ilmu itu. Coba kalau nggak tahu ilmunya gimana? Saya semalam mimpi basah seperti itu. Saya mandi nggak ya? Kalau laki-laki kan harus mandi, kalau enggak harus besar. Sholatnya tidak sah. Ya toh? Masuk masjid boleh enggak? Enggak boleh nanti. Baca Al-Quran, pegang mushaf enggak boleh. Kan malah repot. Nah, maka dia perempuan bertanya itu, maka Rasulullah menjawab yang intinya apabila kamu melihat air maka mandilah. Suruh mandi seperti itu, ya. Itu perkara yang sensitif, ya. Tapi sahabat perempuan tadi tanya pada Rasulullah karena ilmu. Begitu juga ini nanti mungkin agak konten dewasa ya istilahnya pembahasannya, tapi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena dalam bab keluarga itu ini pokok, Bu. Ya. Kalau dalam keluarga itu nggak ada seperti ini ya bukan keluarga. Bagaimana bisa ada anak keturunan nanti? Ya betul. Dan bagaimana cara kita bermuamalah di ranjang secara syariat? Kan kita perlu tahu di situ. Walaupun maaf ibu mungkin udah menikah semua aja, bukan kadaluarsa saja Bu, masih ada kesempatan untuk memberi nasihat untuk anak cucunya. Ya, sedikit. Saya takut kesorean nanti ibu masih ada hal yang masih dikerjakan soalnya. Al-ishratu fil firashi amrun li zawjaini fihi ajrun. Jadi bermuamalah dalam perkara ranjang adalah suatu perkara bagi suami istri itu yang padanya terdapat pahala. Ya. Jadi apabila seorang lelaki itu mendatangi istrinya, ya, maka padanya terdapat pahala. Lalu karena
ada kaitannya bab pahala, apakah perlu niat enggak? Niat melakukan seperti itu enggak? Kan katanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Ini bagaimana? Ya, niat lah. Hah? Niat. Harus niat gak benar? Kalau gak niat gak dapat pahala dong, Bu? Niat ya. Hah? Niat ya. Ya maknanya niat untuk beribadah seperti itu, gitu loh. Jadi niatnya memang untuk beribadah. Kadang-kadang kan maaf, untuk menyalurkan syahwat. Ya betul. Iya. Maka di sini ulama Imam Nawawi menjelaskan tidak masalah kalau itu tidak ada niat. Maksudnya dalam artian bukan niat untuk khusus misalkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam hatinya saya lagi bergejolak syahwatnya, kemudian saya ingin tunaikan seperti itu kepada istri saya. Di situ boleh seperti itu dan dapat pahala. Kalau diniatkan untuk memperoleh keturunan tambah pahala. Kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah, menjaga kehormatannya biar gak melakukan zina, gak melihat halal yang haram, tambahan pahala lagi. Enak kan, Bu? Islam. Nah, ini ada landasannya, Bu. Ada landasannya, Bu. Landasannya jadi ya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan dari setiap hubungan badan di antara salah seorang kalian itu atau di dalam kemaluan salah seorang di antara kalian itu sedekah. Nah, sahabat heran, kok bisa jadi sedekah? Sedekah kan berpahala. Nah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mosok, wahai Rasulullah, mosok ketika seseorang yang menyalurkan syahwatnya kok jadi pahala?" Nah, kata Rasulullah mengkiaskan. Lah, apakah kamu nggak lihat? Apakah kalian nggak lihat apabila seorang kemudian dia menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang haram, hal itu berdosa? Maka sebaliknya ketika dia menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, maka jadi pahala. Gimana? Maaf, kalau ada lelaki dia jajan di luar, jajannya tanda kutip ya, Bu. Jajan. Dosa nggak, Bu? Dosa. Menyalurkan syahwat kepada hal haram dosa. Nah, maka Rasulullah mengkiaskan itu. Kalau kalian menyalurkan syahwatnya kepada suatu halal, jadi pahala. Wong kalau yang haram jadi dosa, berarti kalau yang halal jadi pahala. Inilah dasarnya. Jadi meskipun karena mungkin karena sudah berkecamuk syahwatnya kemudian mendatangi istrinya, maka dapat pahala. Kalau diniatkan untuk dapat keturunan, menjaga diri biar gak melakukan zina, ya dapat tambahan pahala. Itu indahnya agama kita, ya. Jadi bukan juga sekedar seneng-seneng nanti nggak dapat pahala, enggak, tetap dapat pahala. Itulah ibadah yang luar biasa ya, yang Allah berikan kenikmatannya kepada kita. Lalu bagaimana, Bu? Ini saya satu lagi tambahan. Apakah wajib bagi suami itu untuk mendatangi istrinya, ya, dalam rangka misalkan menjaga kehormatan, atau adakah batasan khusus? Jadi wajib misalkan suami harus melakukan ini selama 2 hari sekali atau 3 hari sekali dalam syariat kita, ada nggak? Tidak ada ya, tidak ada ketentuan, ya, nggak ada ketentuan. Tapi di sini ya ada ulama yang mengatakan yang paling utama itu tidak meninggalkannya 4 hari lebih. Jadi setidaknya 4 hari sekali dia melakukan itu. Itu ya dalam perkara ini. Ya ada ketentuan, tapi para ulama hanya menyebutkan terkait keutamaan. Ya, nggak tahu landasannya apa ini, tapi dia mengatakan hendaknya ya setiap 4 hari seperti itu datangi istrinya, karena kan istri itu butuh nafkah batin juga ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Ada juga pendapat ulama atau ahli fikih yang wajib baginya itu mendatanginya minimalnya sebulan sekali. Ada yang mengatakan seperti itu, ya.
Terus kalau memang